Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas nikmat dan pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita semua oleh Allah masih diberikan nikmat dan berkat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, juga ibadah puasa yang alhamdulillah pada hari ini kita telah menyelesaikan, kalau tidak salah, hari yang ke-12 dan insya Allah akan masuk di hari yang ke-13. Salam dan salawat pula marilah kita sama-sama sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabatnya, dengan harapan marilah kita sama-sama mengikuti sunnah beliau dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan kami muliakan Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Kiai Haji Syaihu, yang sangat kami hormati Bapak Camat Bekasi Timur beserta staf, yang kami hormati pula Bapak Lurah Bekasi Jaya, dan kami hormati pula seluruh ketua DKM Masjid Bekasi Jaya juga Bekasi Timur. Bapak-bapak, kaum muslimin dan berbahagia, saya atas nama DKM Anda sangat berterima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota yang untuk kedua kalinya beliau berkenan hadir di tengah-tengah kita. Kalau tidak salah tahun lalu beliau suling subuh keliling ataupun sahur bersama dengan kita. Hanya saja waktu itu Pak Wakil Wali Kota terlambat sahur sehingga kita tinggal bersama-sama jamaah kita. Dan alhamdulillah pada malam hari ini beliau berkenan untuk tarawih juga buka bersama dengan kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota yang kami hormati, pertama ingin kami laporkan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Anda adalah di samping sholat Jumat dan juga sholat fardu 5 kali tidak pernah terputus dengan jamaah yang berlimpah. Kami juga mengadakan rutin pengajian pada hari Minggu pagi, taklim untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian hari Sabtu pagi kita melaksanakan tafsir Al-Quran, juga sekaligus melatih bahasa Arab. Kemudian Minggu malam kita juga melakukan latihan tafsir Al-Quran untuk mencari bibit-bibit dan kader-kader imam pengganti imam-imam yang kita sebut. Kemudian untuk ibu-ibu juga demikian, di samping ada tafsir Al-Quran dan bahasa Arab, juga ada pengajian rutin yang dilakukan pada Senin, Kamis, dan Jumat. Mungkin ada sedikit perubahan setelah hari raya ini. Dan kemudian untuk selain ada acara yang kami sebutkan, tidak pernah putus pula kita menyampaikan anak yatim dengan sasaran daerah yang sangat termiskin di wilayah Bekasi Timur. Maka dari itu sangat berterima kasih pula kami kepada Bapak Camat yang telah mempercayakan penyelenggaraan buka bersama, tarawih bersama Bapak Wali Kota, dan juga sekaligus santunan kepada anak-anak yatim piatu. Bapak Wakil Wali Kota yang terhormat, di bulan Ramadan ini pula kita juga melaksanakan baca Al-Quran, juga itikaf 10 hari terakhir, di mana dalam itikaf itu ada pembelian khususnya untuk remaja, yang mana kita pun memiliki satu orang sarjana psikolog, yaitu Bapak Andes Jamaluddin. Beliau pakar psikologi, dengan harapan mudah-mudahan anak-anak remaja kita bisa mengikuti itikaf 10 hari dengan tanpa biaya ataupun alias gratis. Bapak Wakil
tahsin Al-Quran sebagaimana pesantren-pesantren yang lain. Kita sudah bersama dengan beberapa pesantren atau pendidikan tahsin Al-Quran. Mungkin akan kita mulai apabila sudah selesai kandungan itu, mungkin kita akan mulai 5 sampai 6 orang terlebih dahulu, sehingga untuk berikutnya kita bisa memiliki pesantren walaupun skala kecil. Maka Bapak Wakil kita, Bapak Camat dan Pak Lurah, support daripada program jangka panjang yang telah dicetuskan oleh Bapak Profesor Dr. Judan SHMH selaku Ketua Pendiri yayasan ini, mudah-mudahan terkabul dengan baik. Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Camat dan Pak Lurah, kami atas nama Yayasan Al-Huda DKM Al-Huda ribuan terima kasih kami ucapkan dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan buka bersama dan raya bersama ada kekurangan, karena untuk buka bersama kali ini baru yang pertama bagi Al-Huda. Mudah-mudahan Bapak Camat untuk berikutnya memberi kesempatan lagi kepada Al-Huda untuk berikutnya dan berikutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat menaikkan ibadah puasa dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangnya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul 'azim. Yang terhormat para pemangku jabatan dari lingkungan pemerintah Kota Bekasi, alhamdulillah hadir Pak Asda, para staf ahli, juga para kepala SKPD. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Juga saya hormati Pak Camat Bekasi Timur dan Pak Polsek serta Wakil Bekasi Timur, dan juga yang sama-sama kita hormati para lurah Kecamatan Bekasi Timur, yang saya muliakan Ketua Dewan Pembina Yayasan Masjid Al-Huda, yaitu Profesor Dr. Judan SHMH, yang juga seringkali memberikan juga pencerahan kepada kami di pemerintah kota. Juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Huda dan juga Ketua Yayasan. Yang saya hormati Kepala Kementerian Agama atau yang mewakili, hadirin hadirat sekalian, warga Taman Kota yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji serta syukur selanjutnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa dan kita dipertemukan kembali dengan bulan Al-Qur'an, Syahrul Ramadan, Syahrul Qur'an. Ya, di mana Al-Qur'an memang diberikan sebagai petunjuk bagi kita manusia, hudan lil muttaqin. Nah, oleh karenanya saya sangat berkeinginan dan terus mengajak para seluruh warga masyarakat Kota Bekasi, wabil khusus pada aparatur pemerintah Kota Bekasi, tahun ini Ramadan tahun ini adalah merencanakan gerakan aparatur pemerintah kota mengaji. Ya, alhamdulillah itu kalau saya lihat di WA-nya ada yang 1 hari 1 juz, ada yang 5 hari 1 juz. Ya, ini luar
luar biasa. Mudah-mudahan kalau ini juga diikuti seluruh oleh warga masyarakat, ini mudah-mudahan insya Allah akan menjadi satu bekal untuk mewujudkan Bekasi yang ihsan. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, saya muliakan, saya kasih suruh nyambut, tapi suruh teruji juga, jadi digabung aja udah. Ini katanya sambutannya maksimal 15 menit. Itu ceramahnya. Nggak tahu sambutannya nggak terbatas. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, ini penting bagi kita, ya, kembali kepada Al-Quranul Karim ini. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW pernah mengeluhkan pada Allah Subhanahu Wa Taala tentang perilaku umatnya. Itu tertera di dalam Quran surah Al-Furqan ayat ke-30, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Rabb, wahai Allah, inna qaumi, semuanya kaumku, ittakhadhu, mengambil kaumku ini, hadzal Qur'an, Al-Quran ini mahjura, sesuatu yang dicuekin, ya, nggak diajukan. Al-Quran yang seharusnya sebagai pedoman hidup kita, tetapi kemudian kita diamkan begitu saja, ya, kita cuekin begitu aja. Kita kenal bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang begitu tegar menghadapi berbagai keadaan, ya, menghadapi ketika istrinya wafat, beliau tegar, ketika pamannya juga wafat, tegar. Tapi ketika melihat perilaku umatnya, bahwa ada umatnya yang kemudian hajar Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, ini beliau mengeluhkan langsung pada Allah Subhanahu Wa Taala pada surah tadi. Oleh karena itulah, mudah-mudahan kita tidak termasuk di antaranya, ya, yang hajar Al-Quran. Oleh karena itulah kita harus berusaha berintrospeksi, bagaimana agar supaya kita tidak meninggalkan Al-Quran. Yang namanya hijrah itu, ini hajar ini dari kata hijrah juga, itu harusnya adalah meninggalkan perilaku buruk ke perilaku yang baik. Tapi ini orang justru meninggalkan Al-Quran, ya. Nah, agar kita terhindar dari itu, maka Al-Quran memberikan solusi pada surah Al-Baqarah ayat 121, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ayat ini itu terletak sesudah ayat tentang walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sudah kita hafal. Kemudian baru menjelaskan bagaimana imunitas umat ini harus dibangun, yaitu dengan keakraban dengan Al-Quran. Sehingga firman Allah menegaskan kepada kita, orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka Alkitab, ya, kemudian yatlunahu haqqa tilawati, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, maka ulaika yu'minuna bihi, mereka itu orang yang beriman kepada Al-Quran. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, barang siapa yang ingkar, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Nah, jadi para ulama ini mendalami betul. Lalu bagaimana agar supaya kita tidak hajar Al-Quran, meninggalkan Al-Quran? Jadi, manhum, siapa yang dimaksud dengan ayat ini? Orang-orang yang tidak meninggalkan Al-Quran, yaitu orang-orang yang tilawahnya hakul tilawah, bacaannya sebenar-benar bacaan. Maka para ulama membagi ada beberapa parameter. Yang pertama adalah tilawatan, mampu membaca Al-Quran dengan baik. Bagaimana Al-Quran membaca dengan baik? Kata Al-Quran, warattilil Qur'ana
harusnya menyadari bahwasanya kata Rasulullah, tidak ahabba ahadukum ayyuhadditha rabbahu falyaqra'il Qur'an. Kalau kamu berkeinginan ingin berdialog dengan Allah, bersahabat-sahabat dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Sebenarnya ketika kita baca Quran, kita tengah berdialog dengan Allah. Cuma kita aja kadang-kadang nggak merasakan. Ya, di dalam hadis qudsi yang banyak itu disebutkan bahwa ketika seorang baca surat Al-Fatihah saja, Alhamdulillahirabbil alamin, langsung dijawab oleh Allah, Hamadani 'abdi, hambaku memuji. Ya. Ar-Rahmanir Rahim, dijawab oleh surat Al-Fatihah. Ya. Nah, terus kita ada dialog dengan Allah, sehingga orang yang merasakan ketika baca Quran itu tengah ada dialog dengan Sang Penciptanya, maka dia ada perasaan rindu untuk membaca Quran. Itu sebabnya